Kenapa lo nggak mau bisnis VTuber? Siapa bilang nggak mau? Menurut gue, mendingan gue bikin clean sound lagi yang satu lagi deh. Gue mending bikin clean sound versi e-sport daripada gue bikin VTuber. Karena VTuber menurut gue secara modal butuh lebih besar dan komunitasnya kecil banget. Dan ini matematika bisnis ya. VTuber itu di mata gue sama aja sama konten kreator dan streamer lain. Jadi kalau lo bilang lo jadi VTuber, maka kompetitor lo adalah VTuber juga. Itu menurut gue adalah kesalahan bisnis pertama lo. Kompetitor lo ya semua streamer, semua konten kreator. Karena VTuber adalah skrup kecil dari konten kreator dan streamer. Poin besarnya adalah seorang Alek random yang tinggal di Jakarta hanya punya satu retention time. Dia memilih untuk nonton Eno Bening live streaming sekarang atau nonton VTuber random bernama enokawai.com yang lagi live. Jadi lu head to head berantem sama streamer lainnya. Jadi udah nggak make sense aja kalau lu nggak nganggap bisnis ini adalah bisnis yang susah banget. Dan kalau lu cuma nganggap wah saingan kita berarti korporat VTuber ini, agensi VTuber ini. Menurut gua enggak. Menurut gue lu berantemnya sama semua streamer, sama semua konten kreator bahkan. Kedua, lebih susah untuk dapetin barang-barang sponsorship karena sosok lu virtual. Gue nggak bilang nggak bisa, gue bilang lebih susah. Contoh nyatanya Kobo bisa sampai kolaborasi IP. Tapi kalau lu nggak segede Kobo, lu nggak bisa dapetin juga yang middle, yang kayak cuman sponsor game tipis-tipis. Ada juga yang dapat, tapi susah kalau itu lu nggak real human person yang mainin gamenya, nggak real human person yang pakai sunscreen, pakai lotion, pakai pelembab, pakai make up, nggak pakai gadget dan lain-lain. Jadi menurut gue itu bisnisnya lebih susah lagi untuk pintu masuk duitnya. Jadi sangat-sangat mesti mencintai kulturnya banget untuk bisa survive di industri VTuber. Atau lu emang udah giant, udah raksasa. Kalau lu baru mulai ya good luck sih, matematikanya nggak ketemu gua. Tanpa maksud menyinggung, menurut gua pencinta VTuber, komunitas VTuber Indonesia, buying powernya dari penglihatan mata gue memang nggak punya datanya, tapi gue pede sama apa yang gue lihat. Spender di dunia VTuber, in my opinion, silakan koreksi kalau salah, itu nggak punya daya beli yang sangat besar. Ada bang yang donate sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta, iya itu kita sebut whaler. Gap antara whaler dengan yang casual itu terlalu jauh, ngerti nggak lo? Gap itu terlalu jauh, jumlahnya terlalu jauh, jumlah donasinya juga terlalu jauh. Setuju nggak? Nah itu juga buat gue jadi kayak gitu loh. Sedangkan kalau di Korea atau di Jepang, whaler sama casual itu lumayan. Jadi maksudnya whaler ada 1-2 biji, tapi casualnya banyak. Tapi dia donate tuh 1000 yen gitu. Kalau whaler baru tuh 100.000 gitu loh. Nah kalau di Indonesia, maaf banget, menurut kelihatan mata gua dari 100 penonton, whalernya 1, yang donate 10.000 10. Sisanya nonton gratis. Sorry banget, tapi ini yang ada di pala gue, dan silakan buktikan dengan data kalau gue keliru. Silakan, gue akan angkat omongan gue akan bilang ternyata VTuber spender gitu. Ya lagi-lagi gue bilang gue respect, gue punya rasa kagum ke teman-teman yang emang mau berfight di industri VTuber, apalagi kalau kalian bukan orang besar. Karena dari matematika, lagi-lagi gue tuh orangnya suka ngitung, gue orangnya suka over hitung semuanya. Terserah lu mau bilangnya gue nggak ada aksi, banyak mulut, banyak teori. Gue di sekolah diajarinnya kayak gitu. Gue dibayarin sekolah capek-capek sama orang tua gue di sekolah mahal buat gue bisa berpikir kayak gitu, dan gue pakai di kehidupan gue untuk bilang bahwa ini beresiko gitu loh. Tapi bukan berarti Eno Bening nggak bakal kerja sama VTuber atau kolaborasi sama VTuber, nggak juga, beda dong. Kita ngomongin apakah gue akan nyemplung ke industri VTuber, bikin agensi VTuber. Jawabannya sulit. Tapi kalau misalnya ada VTuber indie yang mau join dan emang udah punya avatar, gak ada masalah. Tapi kalau misalnya gue mau dari nol nih siapin VTubernya segala macam, kalau bukan karena kerjasama atau emang kolaborasi atau emang ada whaler gue yang mau suntikin dana tuh. Tapi kalau misalnya dari dompet gue sendiri, nggak kuat sih pasti. I cannot, man. Prediksi lo buat industri VTuber 5 tahun ke depan di Indo, bang? Mau nggak mau, gue akan bilang jika tidak ada perubahan, jika gini-gini aja, maka VTuber akan cuman bertahan 2-3 tahun karirnya kalau misalnya indie, kalau misalnya big company juga, sampai akhirnya ada big company lagi yang berani spend duit di situ. Kalau nggak ada perubahan sama sekali ya, kalau misalnya cara mainnya masih kayak gini-gini aja ya. VTuber yang akan bertahan adalah VTuber hybrid. Nggak percaya? Silakan lihat. Kenapa no VTuber hybrid? Balik ke premis gue yang awal. Kalau lu hybrid, lu lebih bisa nempel sama brand-brand karena sosok asli lu ada, bisa pegang barangnya, bisa pakai barangnya, bisa visit event, bisa visit grand launching, bisa nunjukin sosoknya hadir, bisa kemana-mana. Menurut gua, silakan Anda tidak setuju dengan culture-nya, tapi secara ekonomi yang akan bertahan adalah VTuber hybrid. Apalagi ya, kalau buat bertahan VTuber mesti punya unique selling point. VTuber tuh udah banyak banget, tapi nggak punya keunikan yang bikin kayak apa ya? Ya maksudnya semuanya anime. Lu tinggal mau pilih anime apa? Anime air, anime api, anime angin ya kan? VTuber kalau nggak biru, hijau, merah, kuning, pink, ungu, oranye, merah dikit, biru dikit, salah nggak? Ya ini pinter-pinteran lu sebagai VTuber dan agensinya, mau kemana nih lu? Apa yang beda lagi nih? Atau ya jangan VTuber berarti karena udah terlalu penuh kolamnya. VTuber yang menang kemarin lu lupa siapa? Di Streamer Award. Apakah yang menang warna pink, hijau, ungu, biru? Yang menang
itu kacang bro. Yang menang kacang. Kurang setuju sih bang, Mitty bisa collab sama Fnatic tanpa hybrid. Nah, kurang setuju lu, itu adalah bentuk ego lu yang gak mau dengerin omongan orang. Poin gua adalah, gimana cara lu bertahan bangsat? Poin gua adalah, lu akan semakin lebih gampang mendapatkan sponsorship, brand, duit, dan lain-lain kalau lu hybrid daripada tidak hybrid. Kalau lu tanya gua, lu sebut nama-nama besar, Kobo juga udah collab sama motor. Sukses-sukses aja. Tapi satu contoh itu tidak menutup peluang kemungkinan lu untuk bilang bahwa yang hybrid lebih besar kemungkinan untuk dapat sponsor daripada yang tidak. Lu pahami dulu konteksnya. Ini bukan hitam dan putih, tapi memperbesar peluang. Lu kayak ngomong, Ah, abang gua nggak sekolah sukses-sukses aja. yaitu abang lu bangsat, bukan semua orang, goblok.